Halo malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi di channel Investor Crypto. Bareng saya Alvin. Dan saya Dedi, investor kripto. Tidak buka kelola dana, tidak buka paket investasi, dan tidak buka grup premium. Itu tagline-nya kita. Iya. Soalnya tahu banyak penipuan, Rin. Takutnya ada yang mengatasnamakan kita, gitu. Ya, harus hati-hati sekarang ya. Ya, sadar hukum gitu lah. Nih, Dad. Ya. Malam ini kita ada tamu lagi nih, Dad. Iya dong, anggota tamu spesial. Tamu spesial kedua. Kalau kemarin admin viral, yang ini miner viral ini. Oke. Kita panggil aja. Panggil aja langsung. Oke, sekarang Kang Aditya. Ayo Kang, akan tampil. Halo. Halo. Halo, selamat malam Kang Dedi, Kang Alvin, gimana kabarnya nih? Baik. Selamat malam Kang Adit, gimana kabarnya nih? Baik Kang, biasa sekarang semenjak di dunia per cryptocurrency, demennya di rumah aja nih, gak pernah kemana-mana. Ya kan lagi pandemik juga ya. Itu ini buat teman-teman di investor kripto, terutama di grup Telegram nih, Kang Adit nih pengen ini dong kenalan. Itu Kang Adit itu asalnya dari Bandung ya? Ya sama berarti sama saya. Sama-sama dari Bandung, belum pernah ketemu mungkin ya. Okay. Ya mungkin nantilah kan kalau misalnya udah pandemi udah selesai gitu. Boleh. Ada yang kita apa namanya tuh kopi darat. Ngobrol. Kang Adit di dunia cryptocurrency udah lama Kang? Kira-kira dari 2020 awal lah, 2019 atau 2020 awal gitu kan. Tapi kayaknya lama sama mining ya? Lebih ke proof of work, ya benar. Sekarang lagi ini mining apa aja, Kang? Sekarang ya kemarin sih sempat ya kita di voice chat, cuman saya takutnya dihujat gitu kan. Tahu sendiri tahun 2021 tuh kayaknya miner musuh besar ya kan. Padahal nggak tahu kan kita terutama saya pas mulai itu kan pas Ethereum harga masih 600 gitu, 600 ya masih murah, belum harga sekarang gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang penghasilannya memang dulu cuman buat istilahnya bayar listrik, atau kita kan aktif nih komputer ya, daripada kita diemin gitu, kita pakai supaya lebih produktif, akhirnya kita coba-coba mining gitu. Awalnya 1 PGA, bisa tambah 2 PGA gitu. Akhirnya keterusan. Berarti nge-mining Ethereum ya maksudnya, Kang Adit ya? Iya, pas saya mulai memang yang lagi hits waktu itu Ethereum ya, sama Ethereum klasik sama Raven ya. Itu sampai sekarang masih ya? Masih. Nah itu skala miningnya skala rumahan apa udah skala bisnis gitu Kang? Kalau skala bisnis mah belum Kang, saya masih rumahan, tapi rumahan juga lumayan lah speednya di 1000 mega. Kang udah ini nggak Kang, maksudnya profit nggak Kang itu? Marginnya nggak sih? Marginnya mah ada, jadi kalau kita bilang selama si Ethereum itu harganya belum di bawah 300 USD ya, kita masih kebayar listrik gitu. Lumayan dong ya itu ya, berarti cost of production-nya cuma 300 USD ya? Ya kira-kira. Belum kan kalau kita rada gatelan gitu kan, kalau udah terima duit gimana sih anak-anak masih single kayak saya gitu kan, terima duit dari internet, woi gimana senangnya gitu, bahagia. Itu maksudnya udah jadi profesi apa gimana? Udah income per bulan gitu gimana? Jadi kemarin itu kan rencananya dari kerjaan resign, ngambil kuliah kan. Telat intake, telat daftar lah intinya, jadi harus daftar tahun depan. Karena telat itu saya coba-coba iseng tuh, gimana sih apa sih yang bisa saya kerjain dengan komputer saya gitu di masa-masa pandemi gini ya Kang ya. Gue pengen tanya tuh, kalau misalnya sebagai pemula gitu kita mau mulai mining gitu ya, itu modalnya berapa sih kalau pemula gitu?
Kalau 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 saya hitung ya Kang ya, yang buat mulai tahun ini, Ya. kasarnya pasti 2 kali lipat lah effortnya ketimbang dulu lah, benar. Dari segi hardware ya, karena jauh kalau kita bicara hardware, bukan bukan kita bicara punya dana atau enggak, tapi effort kita untuk build sebuah PC itu mungkin di tahun ini budgetnya perlu 2 kali lipat ketimbang terakhir tahun lalu gitu. Karena kan per awal tahun ini pokoknya harga hardware itu udah gila-gilaan. Kira-kira Speknya berapa? minimal apa sih? Kenapa Kang? Speknya minimal apa sih speknya? Kalau mau mining itu? Kalau misalnya gampangnya mas, speknya minimal ini sih PC gaming aja udah bisa. Hmm. PC gaming gitu Kang. PC gaming yang VGA-nya 6 GB lah bisa. 6 giga ya. Karena kan kalau mining kan udah banyak pool tuh ya. Udah banyak pool jadi kita enak. Tapi kalau misalnya saya emang udah pernah nyobain 3 bulan solo mining nggak pernah tembus. Alias rugi bayar listrik, ya udah aja saya di pool aja. Pool aja. Join pool. Iya. Hey. Karena emang udah mulai gitu kan. Terus si nilai Ethereum yang saya simpan itu naik gitu. Jadi kita ketemu ROI-nya tuh lebih cepat sebenarnya dari kita proyeksi misalnya 7 bulan nih. Tapi dari kita awal mining sampai ketemu si Ethereum di harga 1.200 kan artinya sebenarnya pendapatan kita di bulan-bulan lalu kan udah menutup yang bulan depan gitu kan. Sederhananya mah seperti itu gitu. Okay. Tapi nggak akan dijadiin terlalu edik juga gitu. Nggak kayak orang yang mungkin kalau di luar negeri itu sampai rig-nya banyak gitu ya. Enggak, kalau saya cenderung upgrade hardware-nya gitu. Jadi sebenarnya hardware-nya segitu-segitu aja, tapi karena si kapasitasnya saya upgrade gitu. Jadi misalnya VRAM VGA-nya tuh saya pertama pakai 6 GB, terus saya upgrade ke yang 10 GB pelan-pelan gitu. Jadi kan si space saya mining juga nggak terlalu banyak gitu kan. Bukan menambah kuantitas tapi kualitas untuk menambangnya itu ditambah. Jadi saya juga nggak kerepotan juga karena kan saya harus fokus kegiatan yang lain juga. Nah itu kalau boleh tahu, misalnya seminggu gitu dapat berapa sih Ethereum? Kenapa? Kalau boleh tahu, misalnya kalau kita mining 1 minggu gitu ya, dapat berapa Ethereum sih? Kira-kira? Waduh, ini kadang kalau ini ya, tapi karena sifatnya blockchain harusnya kita ini ya transparan ya kan. Saya sih harus lihat di ininya Kang, harus lihat di resumenya gitu. Punten ya, saya lihat dulu nih. Kalau per hari itu, bentar. Itu dapat rewardnya per hari itu. Iya kan dibagi rata sesuai dengan istilahnya apa ya? Kita punya proporsi ya. Kemampuan kita kan dalam satu pool itu mungkin dari sekian banyak miner tuh kita menyumbang berapa sih kemampuan kita, nah, nanti dibagi sama rata. Ya mungkin sekitar 0,02 lah sehari. Berapa sih sekarang? Ethereum $2.000 ya? Berapa sekarang? 2.000 lah ya? 0,02. 0,02 sehari. Berarti Ya, itu. lumayan $40 kan sehari kan hampir. Nah, tapi gini Kang, yang menarik itu gini, kalau di mining itu yang menarik ini sebenarnya. Jadi kalau kita punya kemampuan hash ya, hashing kita misalnya sekian mega hash gitu ya. Ya, hash rate. Mau harganya si Ethereum-nya 700, mau Ethereum-nya harganya 800, mau Ethereum-nya harganya 5.000 juga kemampuan kita tetap 0,02 gitu. Ya. Menambang. Ya, betul. Tapi nanti di ujung paling kanannya tuh value-nya berapa sih per hari ini gitu. Jadi kalau misalnya dibilang Ethereum harganya jeblok itu, ya saya kenal Ethereum dari harganya 600 gitu. Iya. Maksudnya si marginnya tuh masih tipis-pisan gitu. Cuman diuntunginya karena ada beberapa Ethereum yang saya simpan. Aduh, maaf nih teman-teman, ada gangguan koneksi nih. Putus kayaknya. Nggak apa-apa. Gimana kan? Tadi keputus Kang Adit. Oh siap.
Terus kan sekarang ada nih yang baru nih yang Cia blockchain tuh yang green Oke, sip. eco-friendly. Nah, itu Oke. saya cobain juga. Gini aja, Kang Adit, Ben, kita bahas dulu awalnya dari saya, terus ntar Kang Adit mungkin bisa komentar sedikit masalah si farmingnya ya di si Cia Network ya. Boleh. Oke, ini saya share screen. Ini nih kemarin dari grup Telegram dari si Bang Prima ya, minta dibahas nih si apa Cia Network gitu. Nah, itu saya juga baru tahu juga ya gitu, saya nggak segala tahu juga gitu. Cuman kemarin sempat ngebahas itu si Cia Network yang apa perhatian dari saya itu ini eh, si ini nih si Bram Cohen. Bram Cohen. Si Bram Cohen itu foundernya dari BitTorrent gitu. Kalau teman-teman ngikutin video saya tuh sangat respect sama networknya BitTorrent. Bedain sama BTT ya. Kalau BTT nama koin yang jalan di Tron kan, itu untuk incentivize network si BitTorrent kan. Tapi dia mah yang foundernya BitTorrent protokol gitu. Dan si Bitcoin itu sendiri sangat terinspirasi dengan BitTorrent sebenarnya. BitTorrent itu 2001-an kalau nggak salah. Nah, si Bram Cohen itu salah satu foundernya BitTorrent gitu. Jadi secara apa? Secara tim gitu menurut saya menarik. Itu satu ya si apa? Si foundernya si Cia Network itu adalah si Bram Cohen ya. Nah, katanya dia itu bukan proof of work ataupun proof of stake, tapi dia itu proof of space gitu. Nah, Kang Adit kira-kira gimana tuh proof of space? Jadi saya sih masih baru juga ya Kang ya, karena kan kemarin itu sebenarnya tertariknya bukan dari segi foundernya pertama gitu. Ya. Saya tuh pengen tahu gimana sih kalau misalnya kita mining pakai hardware gitu kan, sesuatu yang kayaknya masih baru gitu. Meskipun saya juga pernah tahu ya, ada yang namanya Viro ya kalau nggak salah, Filecoin teh Viro kan ya? Filecoin. Tahu Kang? Filecoin. Ya, tahu. Filecoin ya. Oh. Nah, Filecoin itu juga kan sebenarnya pakai proof of space atau proof of capacity. Oh, gitu. Cuman dia si kemampuan yang diperlukan ya dari seorang miner itu speknya cukup tinggi gitu, mulai dari CPU-nya, mulai dari RAM, mulai dari segala macam lah ya. Kalau memang si Cia ini kalau saya baca dari green paper-nya sama how to-nya, ya, dia lebih ke unused hardware, space and eco-friendly, artinya siapa aja di rumah bisa nyobain ya untuk mining. Ya, kalau memang kalau misalnya gimana Kang? Ya, kalau misalnya si Cia ini memang saya udah nyobain Kang. Memang di satu sisi kita emang cuman pure pakai hardware kita yang nggak kepake gitu. Cuman probability kita nih ya, ini yang seru nih probability kita nih Kang. Probability saya nih sekarang untuk nemu blok atau farming ya sampai ada koin itu ya 1 tahun. Gimana itu bisa dijelaskan 1 tahun gimana? Jadi 1 tahun 1 blok 1 tahun gitu? Iya. Lalu 1 blok 1 tahun. Reward apa itu koinnya tuh lupa nama koinnya? Aduh lupa. XCH itu berapa? 1 XCH. Rewardnya berapa? Nah, blok rewardnya kalau nggak salah mereka kan per second sekian belas apa sekian dulu gitu tak saya. Ini ada nih kurang. Ini nih. Aduh. Saya lihat XCH blok reward. Ini Cia will offer farming reward 64 Cia setiap 10 menit. Berarti itu bloknya per 10 menit sama kayak Bitcoin berarti ya? 64 ya? Berarti per 1 blok 64 koin Cia ya? Tapi itu ntar ini ada setelah ada halvingnya. Jadi 3 tahun nih. Kalau di sini disebutkan 3 tahun sekali dia setengahnya.
Berarti 6. Jadi 3 tahun lagi 6, 3 tahun lagi 3 tahun lagi 3 terus aja sampai 21 tahun kalau nggak salah. Nah, itu Oh iya. si Cia ini ya teman-teman, si Cia ini nggak ada max supply. Dia tuh unlimited, tapi supaya menjadi double itu perlu waktu 21 tahun gitu. Jadi menurut gue itu kayak max supply aja sebenarnya. Kalau tadi si Adit yang 1 tahun apanya tuh, Det? Probability-nya dia dapat blok. Coba dijelaskan, Bang Adit. Jadi kalau kita mau jadi seorang farmer ya, atau seorang miner di Chia Network ini, kita pertama harus punya yang namanya hard disk. Ya, hard disk pada umumnya sebuah komputer ya. Atau tempat penyimpanan dengan kapasitas minimal di 500 GB. Ya. Nah, dari 500 GB itu nanti ketika kita akan plotting ya, atau istilahnya membuat sebuah farm atau worker gitu istilahnya ya, dari main networknya si Chia ini kita akan di-load sebuah file yang size-nya itu hampir 500 giga temporer. Nah, itu aja nge-load-nya tuh hampir 2 hari saya kan. Nggak bisa dimatiin si aplikasinya, ya nge-load selama 2 hari, besarnya 500 giga. Nah, tapi ketika udah beres di-load seluruh file itu, yang kepake di hard disk saya itu hanya 100 giga aja per satu plot. Jadi mungkin masuknya 500 giga ya, tapi nanti finishnya yang dipakai cuma 100 giga. Nah, kalau kita lihat nih dari network hash rate ya, kalau misalnya di Ethereum, nah ini kan adanya network space. Ya. Nah, sekarang itu network space-nya itu udah 181 petabyte. Artinya kan kalau petabyte itu 10.000 kan ya? 1.000, sorry Kang ya? Lupa. 1 peta kan 1.000 tera. Ya, 1.000 tera ya. Itu jadi kalau itu tadi networknya udah segitu space-nya sekarang? Iya, jadi networknya tuh udah 181.000 tera. Sedangkan kemampuan saya cuma 100 giga tuh. Nah, di resumenya aja nih, ketahuan saya expected time to win-nya itu kurang lebih a year, 1 tahun. Probabilitasnya 0,0001%. Itu juga kalau nemu. Iyalah. Ya, tapi ya ini si Chia Network itu ngeklaimnya dia tuh mau farming home friendly katanya. Kalau kayak gini friendly nggak ya? Atau mungkin nggak? Jadi gini maksud saya, mungkin ke depan mungkin harga disk storage hard disk kan ada, ada hukum lupa gue, Moore's law kalau nggak salah. Si hard disk tuh emang size hard disk tuh double setiap berapa tahun sekali gitu. Dulu kan di flash disk mana ada tuh giga-giga, sekarang udah ada gitu. Tapi kan ini sebenarnya size di hard disknya itu digunakan untuk lu kayak di proof of stake itu lu berapa koin yang lu punya kan, kalau di sini berapa size hard disk lu yang lu punya gitu. Sebenarnya nggak dipakai buat nyimpen datanya, cuman lu proof aja lu sebagai jaminannya lu punya size gitu. Tuh. Tadi yang 10 menit dapat 64 J itu jadi gimana deh maksudnya? Dalam satu blok. Jadi kan saya si Bitcoin ketika si miner itu nge-solve puzzle dan dia dapat misalkan 10 menit sekali itu ya. Dia kebetulan dia dapatnya 64 Cia. Dalam satu blok. Gue nggak ngerti, tadi kan masih setahun tapi baru dapat. Iya, nggak gini. Kan yang nge-farming tuh banyak orang. Nah, probabilitas si Kang Adit itu untuk dapat blok ini 1 kali dalam setahun gitu kan. Iya. Nah, ini. Gitu. Jadi yang bisa dapat 64 setiap 10 menit ini kalau apa? Ya kalau dapat. Kalau lu dapat jadi itu kan di koclok gitu. Kalau si hokian kan. Ya siapa yang beruntung lah intinya. Kalau kayak lempar koin, nah yang dapat si farming yang mana gitu. Nah, probabilitas si Kang Adit sekali dalam setahun. Iya, emang ya namanya baru lah mungkin ya. Iya, masih baru. Nah, makanya saya lagi nyobain nih mau upgrade. Saya penasaran aja gitu kalau misalnya saya
Ya sekarang kan istilahnya hard disk 2 tera tuh udah umum gitu ya Kang buat di komputer ya Kang ya. Ya, ya. 2 tera ya. Ya, Nah, udah. saya pengen nyobain gitu. Kalau misalnya saya ngeload 2 tera gitu, apakah naik nih si probabilitasnya nih? Kalau misalnya naik kan Ya. berarti yang namanya home miner itu harus punya network space berapa dia? Kalau misalnya bertera-tera ya, kamu udah server mungkin bukan home mining lagi teman. Kalau di Ambrik sih temen gua kayaknya home aja udah kayaknya ada yang 100 tera deh kayaknya punya hard disk tuh. Gitu banyak. Tapi ya nggak tahu ya, ini kan ngeklaim si Cia Network-nya kan seperti itu, dia pengen home friendly atau mungkin itu visinya kan, visinya pengen home friendly mungkin ke depannya, namanya juga baru gitu. Tapi yang menarik ini Pin, dari si Cia Network ini komunitas BitTorrent itu udah gede, pendukungnya banyak dan dia secara network gak mati-mati sampai sekarang gitu. Itu yang menarik buat gua. Ini belum ada di exchange ya jadi? Belum. Gimana Kang Adit bisa jelasin? Untuk sekarang sih Kang, kalau di GitHub ya, kalau saya kan ngikutinnya di GitHub. Ya. Sekarang itu kayaknya masih tahap ya mainnetnya udah launch ya. Mainnetnya udah launch tapi dia masih ada beberapa sektor ya istilahnya yang masih under development, mungkin seperti di walletnya ini. Walletnya ini sebenarnya udah aktif, cuman kita belum bisa melakukan apa ya, bahkan ngelihat saldo balance meskipun nol aja belum bisa, alias belum bisa kita klik gitu. Nah kalau misalnya dari website atau dari GitHub-nya, dari paper-paper mereka itu setelah mainnet yang kemarin sekitar tanggal 17 Maret, hitungannya 6 minggu dari situ Kang, 6 minggu dari situ dia baru mungkin listing di exchange ya. Nah, ini di sini dijelaskan sih di FIQ-nya si website itu. Jadi dia itu 6 minggu setelah mainnetnya live, yaitu mungkin sekitar April ya, mungkin Mei ya, awal Mei dia baru mau listing gitu. Gitu Win. Jadi kalau mau beli, kita mau beli di exchange mungkin sekitar Mei, itu juga baru mulai di listing, entah di mana gitu kan. Ya. Kang Alvin juga kalau mau beli koin saya juga belum bisa, saya setahun lagi dapatnya. Nggak tahu kapan. Tadi setahun kalau 500 giga kan? Begitu naikin jadi 2 Tahun tera. aja 500 giga. Ya, nggak tahu. Kalau naikin jadi 2 tera berarti bagi 4 dong langsung. Iya, cepat. Seharusnya logikanya ya kali 4 dari sekarang ya. Jadi naik gitu. Tapi saya belum cobain. Saya nyari harddisknya sekarang susah Kang. Saya nyari harddisk second nih. Pin sebenarnya visible menurut gua ya, kan 1 tera nggak mahal-mahal amat ya sekarang. Iya. Mati lah. Kalau Kang Adit 500 giga itu perlu 1 tahun dalam probabilitas 1 tahun. Kalau 100 tera kan udah mungkin tiap hari probabilitas dapatnya, bener nggak? Oh iya. Ya, jadi mungkin benar juga, masuk akal juga sih Kang, home mining gitu, home farming gitu. Masuk akal juga sih, 100 tera ya, berapa sih sekarang 2 tera tuh berapa harganya? 2 tera mungkin 700 ribuan. Kan 350 kali 70 juta dong. 35 juta lah ya, sekitar gitulah. 100 bagi 2, 50 kali 750. Iya 35 juta. 35 juta kalau buat kita emang gede kan, buat Indonesia. Kalau buat orang Amerika kan, mereka itu kayak nggak terlalu gede. Iya. Bener sih, berarti klaim dia nggak salah-salah amat. Nah ini yang gua suka, klaim-klaim seperti itu rasional gitu. Sekarang bicara ini, Vin, bicara dari sisi apa investasinya kan. Tadi kalau mau beli berarti setelah 6 minggu ya. Terus apalagi kira-kira bakal naik nggak? Nah ini nih di FIQ-nya dijelaskan si Cia Network itu dia berharapnya si Cia itu didesain untuk tidak naik loh. Gimana ya? Nah, nih, enggak. Nah, dan dia juga mendaftarkan ke SEC, kayak si Ripple nih, kasus si Ripple,
dia itu bukan security, makanya dia bilang bahasa Cia itu bakal stable. Mana sih SEC? SEC spasi coba. Nah ini, nah is Cia doing an ICO? No, jadi si Cia itu nggak ada ICO gitu, dan dia ngedaftarkan ke SEC itu sebagai digital money, bukan security yang bisa naik kayak gitu. Ini harus jadi perhatian nih buat para investor gitu. Tapi menurut gua ya, ini akal-akalan si foundernya aja menurut gua, supaya menghindari regulasi. Sebenarnya kalau dia udah dijual di market, yakin gua naik gitu. Soalnya pertama itu dia max supply walaupun dia unlimited supply ya, lebih bisa double setelah 21 tahun. Bayangin 21 tahun. Bitcoin aja baru 10 tahun. 21 tahun baru double, berarti dia udah hard cap juga gitu. Kalau Bitcoin yang dibilangnya hard cap gitu, 21 juta. Kalau si ini nggak hard cap gitu, dia bisa nambah. Tapi setelah 21 tahun, bayangin gitu. Ya tetap aja berarti kalau dipakai banyak orang, ya bakal naik buat gua gitu. Sekarang berapa suplainya, Dat? Sekarang? Ini nih di Blockchain Explorer, kita bisa lihat nih. Ini kalau mau tahu teman-teman. Cia Explorer. Cia Explorer nih. Total supply. Sekarang baru 138.000. Nih ininya 21 juta sama kayak Bitcoin itunya. Gitu. Jadi menurut gua si Bitcoin itu kan didukung komunitasnya bagus, foundernya bagus. Ini juga bicara tokenomiknya juga begini gitu, walaupun dia bilang ke SEC dia bukan security gitu. Oh, Kang Deddy, ralat nih, tambahan, sorry. Bener Kang? Hah? Di Cia Explorer ini ada tambahan nih kalau kita scroll ke bawah nih. Di sini ada keterangan expected number of hours to farm 1 XCH with 1 terabyte. Mana? Di sini nih keterangannya nih ada nih. Ternyata kalau kita punya hard disk 1 tera, dia kemungkinan ketemu 1 koin Cia itu 467 jam. Berarti berapa tuh Kang? 467 bagi 24. Sekitar 20 hari kan baru ketemu Kang 1 tera. Berarti kalau 2 tera kan ya kita bagi 2 lagi ya 10 hari ya per 2 tera teh. Iya. Iya berarti boleh dong. 50 tera nggak mahal-mahal amat lah gitu. Asik. Iyalah maksudnya kan bukan kayak nge-mining Bitcoin, udah nggak mungkin gitu. Ya saya bingungnya tuh ini kalau misalnya koinnya harganya stable gitu, harddisknya mau dijual kemana gitu kan? Iya. Nah ini dia nggak tahu deh mekanisme insentifnya itu. Menurut gua akal-akalan si foundernya gitu, dia untuk menghindari regulasi dia nggak mau bilang. Soalnya kalau dia bilang security harus ke SEC, harus daftar gitu-gitu lah, ribet gitu. Sebenarnya kalau koin-koin lain daftarnya sih? Ya kalau koin ini kan lain? Secara SEC kan koin-koin yang di Amerika. Nah si Cia ini base-nya itu di San Francisco. Ya kalau koin-koin lain kayak misalnya apa ETH gitu daftarnya? Nah, bukan nggak di Amerika ETH. Nggak di Amerika. Oh, nggak di Amerika. Kalau si Ripple kan perusahaannya di Amerika dulu. Oh. Lagian mau nuntut siapa? Salah satu ini kan gua pernah bilang salah satu ciri bahwa dia sekuritas itu harus ada yang dituntut. Istilahnya harus ada effort dari third party untuk menaikkan harga sahamnya, yaitu perusahaannya. Nah kalau ETH siapa yang mau dituntut? Nggak ada. Bitcoin siapa yang mau dituntut? Nggak ada. Itu makanya bukan sekuritas si Bitcoin, Ethereum. Nah si Ripple itu siapa yang dituntut? Ripple. Si XRP itu bisa. Makanya lagi riweuh gitu. Nah si Cia Network juga ya nggak mau dia dibilang sekuritas, soalnya ribet lah urusannya gitu. Iya. Itu bicara Cia Network ya, apalagi ya. Tadi kita udah bicara tokenomiknya, kita udah bicara foundernya, terus tadi Kang Adit udah jelasin banyak banget tentang proof of space-nya. Terus kita mau beli Cia antar 6 minggu lagi. Terus jadi Kang Adit sekarang udah mulai mining sih Cia?
Udah, ya mungkin ntar tahun depan dapatnya. Kalau saya belum update. Kalau saya- Terus Ya ini cuman mungkin kan kalau emang ada rezekinya mungkin nanti sebelum 6 minggu udah tambah 2 tera gitu. Jadi untuk bahan pembahasan mungkin kan ya ketika koinnya udah listing, apakah si network space-nya bertambah apa gimana kan juga nggak tahu juga gitu ya. Karena ya istilahnya si mining Cia ini benar-benar pure siapa aja bisa gitu. ya setuju. Nah itu yang menarik itu sih home farming sih konsep yang menarik luar dan sangat decentralized gitu. Kalau Bitcoin itu walaupun dulu awalnya didesain untuk decentralized, sekarang kan cenderung centralized ke miner-miner gede gitu. Oh ya, satu lagi nih mengenai Cia itu kayaknya udah support smart contract ya. Ini ada bahasa smart contractnya namanya ini nih. Cia LISP nih, anak IT tahu ada bahasa pemrograman LISP, LISP. Nah, dia itu kayak solidity-nya Ethereum, kayak Bluetooth-nya Cardano, gitu. Jadi dia udah support smart contract. Jadi secara teknologi menurut gue ini menarik sih, secara founder menarik, secara komunitas menarik. Jadi kesimpulan gua, opini gua ya, layak investin. Kalau Kang Adit gimana? Mau invest atau mau emang ini mah farmer banget lah gitu. Kalau posisinya kayak gini tuh kadang kalau nggak kita totalitas tuh nggak ini gitu, nggak apa ya, nggak akan tahu hasilnya kemana gitu. Masa kita cuma nyerah di sini doang, ketemu 1 tahun, coba diulik-ulik dulu lah, apakah dinaikin harddisk ke 2 tera gitu, Ya. atau minjem harddisk di kantor gitu ya Kang ya. Jangan. Menarik doang. Ya, intinya sih tetap emang harus diulik lah, harus dicuning. Iya. Tapi menarik sih menurut gua ini sih. Iya. Karena kadang yang bikin ini gitu, kalau belum dapat gimana ya gregetnya gitu kan, kayaknya gimana gitu ya. Kalau saya sih pendapatnya seperti itu, Kang Deddy, Kang Alvin. Ya, oke. Itu kalau si harddisknya apa speed si harddisknya paruh nggak sih? Kalau menurut pendapat saya kayaknya enggak, Kang Alvin. Kan harddisk kan sekarang ada yang SSD ya, sama ada yang biasa, yang discrete biasa. Kayaknya itu cuman kecepatan plottingnya aja deh, kecepatan ngeload filenya. Tapi kalau misalnya filenya udah stay di harddisk kita, mas statusnya farming aja di sini, nggak. Saya belum melihat kayak ada komen lain atau komen from apa muncul gitu, belum ada. Soalnya kalau misalnya nggak perlu SSD juga berarti. Ya, pakai harddisk biasa, harddisk yang kayak kotak-kotak itu, yang harddisk jadul. Bisa lebih murah lagi dong berarti. Ya. Wes. Jadi menurut gua jadi kayaknya SSD itu apply-nya itu emang ke sistem komputer kita aja lebih cepat gitu. Kalau bicara masalah proof of space-nya nggak ngepek kayaknya, bener nggak? Iya, perkiraan saya gitu. Mungkin kalau misalnya Kang Alvin pakai SSD gitu, ngeplot satu file yang satu plotnya 100 giga mungkin setengah hari, sedangkan kalau saya kan 2 hari gitu karena pakai harddisk biasa gitu aja bedanya gitu kan. Jadi lebih cepat secara umum kita pakai komputer aja gitu. Jadi nggak bicara si proof of space-nya, nggak ngepek ke si proof of space-nya, cuman pengen tahu doang kan size-nya berapa gitu kan. Iya. Oke. Oke, kayaknya cukup aja ya. Ya, cukup udah nih. Banyak informasi. Terima kasih. Mohon maaf kalau mengecewakan nih, takutnya kan saya expected-nya kan mining farm-nya yang berapa koin sehari gitu. Taunya 1 koin setahun. Enggak Kang, ini vlog ini podcast ini gitu ya. Mereka udah kalau bahas masalah Cia Network ini udah paling terbaik kayaknya. Dibandingin yang lain cuma ngomong-ngomong doang. Nah, ini ada pelaku farmingnya walaupun baru sekadar coba gitu. Menurut gua sih thank you banget buat Kang Adit udah masuk di YouTube.
ini gitu. Iya. Jangan kapok ya. Ntar pasti Siap. pasti diajak lagi Kang Adit. Pastilah, pasti ntar untuk bahas yang lain, terutama masalah yang minor atau ntar mungkin Kang Adit tertarik juga jalanin masternode, validator atau trackball operator. Itu kita perlu orang-orang kayak Kang Adit, seperti Kang Adit ya. Amin. Terima kasih Kang Alvin, Kang Deddy. Ya. Sehat-sehat selalu nih Kang ya. Ya, Iya, sehat. Oke, kita tutup aja diskusi malam ini teman-teman ya. Ya. Thank you Kang Adit untuk waktunya. Ya. Nanti Ya, kita terima ketemu kasih. lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. ya,